Pemerintah memperpanjang insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai PPN yang ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk pembelian rumah hingga Juni 2022. Namun demikian, besaran insentif tersebut akan dikurangi 50% dari tahun sebelumnya. Pemerintah memperpanjang insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai atau PPN yang ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah hingga Juni 2022. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan insentif PPN rumah DTP masih diperlukan untuk mendorong pemulihan sektor properti. Namun insentif PPN DTP untuk properti kali ini berbeda dibandingkan sebelumnya. Adapun pada tahun ini penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah hingga 2 miliar rupiah diberikan insentif PPN DTP sebesar 50% dari sebelumnya yang diberikan sebesar 100%. Tapak atau unit hunian rumah mulai dari 2 miliar rupiah hingga 5 miliar rupiah diberikan insentif PPN DTP sebesar 25% dari sebelumnya yang diberikan sebesar 50%. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Berikut ini akan kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan pendapatan emiten properti ya. Apa saja data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, ada Lipo Karawaci ini per September 2021 mencatatkan pendapatan 10,95 triliun rupiah. Disusul kemudian ada Ciputra Development Tbk 6,64 triliun per September 2021, kemudian Bumi Serpong Damai 5,17 triliun per kuartal 3 2021, Summarecon Agung 3,2 triliun per Agustus 2021 dan Modern Land Realty 578 miliar rupiah per kuartal 3 tahun 2021. Bapak pemirsa, untuk membahasnya lebih jauh kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Paulus Toto Lusida. Beliau adalah Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia. Selamat pagi, Pak Toto. Selamat pagi, bisa didengar suara saya, Pak? Ya, sudah terdengar dengan jelas, Salam Pak sehat Toto. untuk semua. Salam sehat juga untuk Bapak. Pak, langsung saja kita akan review nih bagaimana terkait dengan insentif nih yang diperpanjang kembali untuk PPN ditanggung pemerintah begitu di tahun 2022 sampai dengan semester 1 tahun ini. Ya, intinya memang kita mengajukannya tahun sampai dengan akhir 2022 dengan penyerahan bank butuhkan karena pembangunan rumah itu tidak seperti membuat mobil. Jadi kalau mobil 2 hari bisa selesai, kalau rumah itu minimal 8 bulan. Yang kedua, bahwa rumah pembeli itu pasti mintanya dari pondasi dia ngecek. Jadi beda sekali dengan transaksi kendaraan bermotor yang bisa beli setelah mobilnya jadi, itu bedanya. Tapi Anda melihat ini akan bisa menjadi penopang kelanjutan begitu dari ekspansi sektor properti begitu yang sudah mulai terjadi di tahun 2021 lalu ini, Pak Toto? Ya, secara rasional, secara lisan juga mereka bisa menerima bahwa apa yang belum realisasi di akhir 2021 bisa ikut yang di 2020, meskipun hanya 50% untuk yang ditanggung pemerintah. Tapi dengan kondisi yang ada ini, yang perlu diperhatikan adalah perizinan, Pak. Perizinan kita belum satu pun perda yang mengatur persetujuan bangunan gedung sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa IMB diganti dengan PBG, ini yang keluar. Lah kalau sekarang PBG-nya dinolkan dulu, pasti banyak bidang usaha yang memakai PBG-nya nggak akan keluar. Kecuali kalau dia rumah sederhana mungkin bisa kepala daerah menggratiskan karena memang PBG-nya nggak mahal. Tapi kalau untuk
apalagi high rise building, pabrik, pasti kepala daerah kan kepingin PAD-nya didapat, Pak. Itu Betul. yang jadi masalah. Oke, tapi sejauh ini titik temu sudah ada komunikasi belum terkait dengan tadi Pak IMB yang kemudian jadi BPJ sendiri dengan kepala daerah tentunya? Ah, kita sudah sepakat dengan beberapa instansi untuk bersama-sama merapatkan diri ke Depdagri supaya ada contoh Perda BPG, Pak. Karena kalau tanpa contoh akan bolak-balik. Kalau sudah ada konsep BPG, Perda BPG, ini akan mempermudah daerah untuk membuat perdanya. Sehingga Perda bisa terbit. Tapi sementara ini, Perda itu kan butuh waktu, Pak. Betul. Nah, bagaimana dengan Perda yang tertunda ini, itu, Pak? Oke, lantas Anda melihat bagaimana? Apakah dengan meskipun insentif sudah diperpanjang begitu sampai dengan pertengahan tahun ini, dengan adanya salah satu bottleneck seperti IMB yang menjadi BPJ sendiri, ini akan menjadi salah satu bantu sandungan kah untuk pengembangan lebih lanjut lagi untuk sektor propertinya? Ya pasti, Pak. Karena PBG itu jadi masalah yang paling utama. Itu terbukti di kemarin realisasinya di 2021 dari 58.000 kita realisasi cuma 6.000. Halo, Pak Toto, mohon maaf ada sedikit gangguan terkait dengan Halo, sinyal. ya. Bisa diulang kembali Pak untuk jumlahnya, angkanya? Jadi kita itu yang ada 58.000 unit, tapi realisasinya cuma 6.000 unit, Pak. Oh, hanya 6.000? BNPTP. Iya, karena belum ada perizinan PBG itu yang terutama, Pak. Baik. Dan kalau misalnya ini memang masih menjadi kendala, berarti kan tidak akan jauh berbeda di tahun 2022 ini, begitu Pak Toto? Ya, makanya kita mau meminta kepada para instansi pemerintah untuk merapatkan barisan, mencari way out-nya misalnya dengan IMB, dengan di-switch ke PBG, jadi tarifnya tarif IMB untuk sementara waktu sampai perdanya siap. Karena perda itu makan waktu kurang lebih, kalau ini pun contoh ada, perkiraan saya 3 bulan, Mbak. Oke, tapi kalau kita lihat dari sisi yang menjadi salah satu penunjang sektor properti kan adalah rumah tapak begitu. Apakah ini ikut terdampak juga atau tidak begitu untuk kaitannya dengan BPJ tadi? Ya pasti semuanya terdampak, Pak. Jadi rumah, unit sudah selesai, semua sudah siap, tinggal perizinan yang tinggal satu ini aja, BPG ini aja. Jadi saya harapkan minggu ini sudah tuntas, Pak. Permasalahan itu akan diselesaikan. Oke. Karena sudah ada yang akan dipimpin Menko Perekonomian, yaitu Deputi Pak Wahyu, untuk kita bersama-sama dengan PUPR menghadap ke Depdagri, Pak. Oke. Dan kalau misalnya itu segera dibahas, Anda bilang itu kan butuh waktu sekitar 3 bulanan lagi begitu ya Pak Toto ya? Nah terus nanti selama proses sampai dengan selesai, apa yang dilakukan teman-teman dari real estate sendiri begitu? Apakah tetap masih akan terus membangun begitu sampai menunggu masalah perizinan ini selesai atau bagaimana? Kita akan Pak, men-switch dari memakai program CBG untuk sistem info, men-switch dari IMB menjadi BPG, Pak, yang sudah pernah dilakukan sampai dengan 21 Oktober untuk diperpanjang sampai dengan perda keluar. Jadi sampai kira-kira 3 bulan lagi. Peralihan begitu ya Pak Toto ya? Ya. Oke, berarti dengan kondisi seperti ini masih tetap bisa berlanjut dong proses pembangunan perumahannya sendiri, baik yang tapak maupun yang tadi high rise buildingnya. Apakah skema itu bisa dilakukan? Halo? Ya,
Itu dia tadi terkendala masih terkait dengan izin mendirikan bangunan begitu ya, yang sudah tadi ada peralihan BPJ dan ini juga masih terus dikomunikasikan antara pelaku usaha, kemudian Kementerian PUPR dan juga Kementerian Dalam Negeri. Semoga ada titik temu sehingga tadi untuk proses pembangunan properti di Indonesia pada tahun 2022 ini juga akan sesuai dengan target begitu. Tadi sudah disampaikan tahun 2021 target 56.000 unit hanya tercapai sekitar 6.000 unit rumah begitu ya Pak Toto. Dan ini Anda melihat cukup jauh sebenarnya dari capaian yang ditargetkan begitu. Anda melihat tahun 2021 kemarin berarti masih jauh dari target atau bagaimana? Ya, memang kita harapkan minggu ini ada titik temu target kita itu sehingga pembangunan bisa terrealisasi dengan lancar, Pak. Itu sudah kita targetkan bersama, Pak. Oke. Dan ini Anda melihat bagaimana dengan proyeksi di tahun 2022 ini apabila ini kan masih proses berjalan begitu. Pak Toto, kan teman-teman juga tidak bisa berdiam diri terus membangun begitu untuk sektor propertinya. Lebih banyak yang disasar yang mana nih yang akan segera dibangun oleh teman-teman real estate Indonesia sendiri sesuai dengan demand yang ada di tahun 2022? Ya, memang kita harapkan ini segera terrealisasi sehingga tidak ada hambatan dan target kita dari 2021 untuk naik lagi 10% bisa tercapai dari kondisi yang ada ya. Kalau 2021 kita ngitungnya termasuk yang 60.000 yang sudah dibangun yang sudah siap realisasi ini, Pak. Oke, sudah ada 60.000 unit rumah yang akan segera direalisasikan. Kemudian dengan insentif tadi Pak, PPN, DTP tahun 2022 yang diperpanjang tapi justru jumlahnya sedikit turun dibandingkan tahun 2021. Anda melihat bagaimana dengan komposisi ini? Kalau memang terhadap target sebelum COVID ya memang kita masih beda, Pak. Tapi kita harapkan sekarang programnya on the right track, Pak. Oke. Dan Menko Perekonomian all out untuk usaha. Saya optimis ini bisa tercapai untuk di 2021, asal tidak ada gelombang ketiga, kita semua akan kembali ke normal. Oke, cukup efektif tidak pemberian insentif untuk PPN DTP sendiri yang diberikan oleh pemerintah untuk sektor properti? Kita mengharapkan karena diberikan 6 bulan, tapi realisasi unitnya itu bisa mundur, Pak. Karena pembangunan unit itu tidak bisa dengan waktu 6 bulan. Kita minimal adalah 8 bulan. Itu yang kita inginkan, Pak. Oke, 8 bulan. Berarti masih ada 2 bulan terakhir begitu yang diharapkan bisa diperpanjang lagi. Tapi dengan jumlah yang turun sekitar jadinya 50% begitu bagaimana ini Pak Toto? Untuk PPN DTP-nya sendiri. Kan ini besarnya tidak seperti tahun lalu. Saya rasa nggak masalah. Oke. Itu sudah merupakan fasilitas yang perintah. Oke. Yang penting sekarang efektivitasnya dari fasilitas ini bisa kita manfaatkan maksimal, itu aja. Lantas seberapa Anda optimis begitu melihat tahun 2022 untuk sektor properti? Ini kalau kita lihat subsektornya yang paling menonjol di tahun ini apa? Apakah perumahan, high risk building atau ada hal lain? Kita semuanya kita gerakan sehingga apapun yang ada bisa kembali ke normal seperti itu. Karena high rise building pun butuh trigger untuk lebih kita tingkatkan lagi. Dan kebutuhan high rise building, apartemen khususnya itu mau tidak mau harus dilaksanakan dengan penduduk minimal 2 juta di suatu area. Jadi itu pasti kita butuhkan untuk pelaksanaannya, Mbak. Oke, dan sejauh ini lebih tinggi mana Pak minat ataupun demand dari masyarakat sendiri sejauh ini? Memang yang terbanyak memang di harga sampai dengan 1 miliar untuk landed house. Itu yang terbesar market share-nya. Tapi dengan kondisi yang ada mau tidak mau masyarakat harus menerima bahwa kalau di kota besar seperti Jabodetabek, Surabaya, Sidoarjo itu harus tinggal di rumah susun. Oke. Tadi dengan kebutuhan sekitar 2 juta penduduk per satu area itu membutuhkan apartemen begitu Pak Toto untuk proses idealnya begitu.
Ya, mau tidak mau apa yang disampaikan oleh Menteri PUPR itu adalah benar adanya. Oke. Bahwa penduduk di atas 2 juta itu harus tinggal di rumah susun. Dan itu harus terlaksana dalam waktu secepatnya, Mbak. Nah, Anda melihat bagaimana nanti dengan akhirnya skema perkembangan industri properti di Indonesia pada tahun ini dengan tadi batasan 2 juta penduduk harus ada apartemen ataupun rumah susun. Kemudian bagaimana Anda melihat perkembangannya? Apakah nanti yang rumah tapak lebih banyak di wilayah luar Jawa misalnya? Jadi rumah tapak sementara kan bergeser, Pak. Oke. Banyaknya yang dibangun sekarang adalah di daerah Bogor, Betul. Serang, yang lebih banyak ke arah situ. Jadi yang seperti Jakarta, Tangsel, sudah ke arah rumah susun semua, Pak. Dan itu sudah lahan untuk landed relatif sudah habis, Pak. Oh, oke. Oke, lantas bicara mengenai potensial bayarnya sendiri di tahun 2022 ini Anda melihat bagaimana? Apakah milenial juga masih akan mendominasi begitu dalam artian cukup banyak peminatnya untuk membeli properti? Ya, memang yang punya kemampuan secara finansial sementara ini adalah kaum milenial, Pak. Karena mereka terus terang lebih educated sehingga penghasilannya lebih stabil dengan nilai yang mumpuni untuk membeli unit-unit dengan kelas menengah. Itu yang kita harapkan sehingga domino effect akan terjadi, multiplier effect akan terjadi untuk rumah sederhana dan juga rumah mewah. Baik. Kaitannya dengan tantangan tadi sudah disampaikan masih tidak jauh berbeda dengan tahun 2021, masih berkutat dengan proses perizinan. Lantas bagaimana Anda melihat untuk tahun 2022 ini? Strategi dan inovasi apa yang sudah disiapkan Real Estate Indonesia, Pak Toto? Kita sudah prepare semuanya karena restrukturisasi ini akan selesai. Oke. Sementara ini kan targetnya di Maret 2023, Mbak. Sehingga kita harapkan memang sebelum restrukturisasi selesai ini, para pengembang itu sudah menyiapkan untuk melakukan pembayaran secara normal terhadap kreditnya. Oh, oke. Sehingga perizinan segala, sekarang kuncinya kan cuma satu, tinggal perizinan aja. Kalau lain-lain kita sudah oke semua, Pak. Oke, tinggal nunggu satu itu aja, bottleneck yang diharapkan bisa terselesaikan dalam waktu dekat ini begitu ya Pak Toto ya? Ya. Baik, Pak Toto terima kasih banyak Pak atas waktu yang disempatkan. Kemudian tadi tentang insight-insight menarik terkait dengan sektor properti di tahun 2022 ini. Masih ada bottleneck yang harus diselesaikan terkait dengan perizinannya sendiri. Dan semoga juga bisa segera ada titik temunya sehingga nanti propertinya juga makin cuan Pak, makin kinclong di tahun macan air ini. Terima kasih banyak Pak Toto atas waktu yang disempatkan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih.